kita dapat melanjutkan kembali kajian mingguan kita mengenai tafsir ayat-ayat akidah. Mohon maaf ini ada gangguan tadi karena filenya salah kirim. Nah, ini harusnya pertemuan yang keempat. Baik, berdasarkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, untuk mukadimah hari ini ada beberapa poin dulu sebagai mukadimahnya, yang mana pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Al-Quran itu secara umum dibagi menjadi memiliki 3 bagian. Jadi Al-Quran itu pembahasan isinya itu secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama berkaitan dengan tentang keimanan atau akidah atau tauhid. Yang kedua berkaitan tentang ahkam, yaitu hukum-hukum. Dan yang ketiga berkaitan dengan tentang kisah-kisah. Nah, akan tetapi meskipun dibagi menjadi 3, akan tetapi bukan bermakna bahwasanya setiap pembahasan itu berdiri sendiri tanpa ada kaitan dengan yang lainnya. Akan tetapi setiap pembahasan itu memiliki kaitan satu dengan yang lain. Sebagaimana akidah itu ada hukumnya di situ. Apa hukumnya? Ketika Allah menyerangkan tentang tauhid, tentang keyakinan, keimanan, maka di situ ada hukum. Apa hukumnya? Bahwasanya kita wajib untuk mengimani. Begitu pula ketika ada ayat-ayat tentang ahkam, yaitu hukum-hukum, maka di situ ada keyakinan juga. Keyakinan bahwasanya hukum ini adalah hukum yang terbaik dikarenakan turun langsung dari Allah, dan juga hukum ini merupakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tentang kisah-kisah. Meskipun kisah itu cerita, berisi cerita, akan tetapi kisah-kisah itu memiliki makna akidah dan juga ahkam dan juga hukum dan juga banyak sekali hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, kalau kemarin kita mempelajari tentang ayat-ayat di dalam surat Al-Mulk, sekarang kita akan menuju surat yang baru, yaitu surat Al-Haqqah. Nah, Al-Haqqah, apa artinya Al-Haqqah? Itu adalah nama lain dari hari kiamat. Disebut Al-Haqqah karena yahiqqu wuqu'uha. Jadi kejadiannya itu pasti terjadi hari kiamat itu. Begitu pula li'anna fiha yatahaqqaqul wa'du wal wa'id. Begitu juga di hari itu janji dan juga balasan itu benar-benar akan terjadi dan akan ditegakkan. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah, itu ditekankan lagi. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Haqqah, ditekankan lagi dengan pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan langsung dengan hari kiamat. Setelahnya Allah menjelaskan dan mengisahkan tentang beberapa kaum yang diazab olehnya. Setelah menjelaskan tentang kaum itu, Allah menyebutkan bahwasanya cerita ini itu untuk pelajaran. Setelah itu Allah menjelaskan tentang beberapa rentetan hari kiamat, yang mana nanti kita istimbatnya akan di akhir-akhir nanti. Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qaryah. Nah, di sini disebut 2 kaum, Tsamud dan juga 'Ad. Tsamud itu ada di Saudi. Sekarang tempatnya dinamakan Madain Soleh, karena di kaum Tsamud itu diutus seorang nabi yang bernama Nabi Soleh. Sedangkan 'Ad itu kalau di Quran disebut juga Iromazatil Imad, itu di surat Al-Fajr. Kaum 'Ad itu diutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Nabi Hud. Yang mana kaum 'Ad ini disebutkan oleh banyak mufasir bahwasanya mereka itu seperti Syekh Sa'di mengatakan kaum 'Ad itu merupakan kaum yang paling kuat ketika itu, di zaman itu. Mereka diberi kelebihan jasmani, kekuatan yang melebihi kaum-kaum yang lain, manusia yang lain. Itu. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah. Nah, yaitu kaum Tsamud, maka mereka
dibinasakan dikarenakan toghiyah. Apa itu toghiyah? Toghiyah, ada mufasir yang menyebutkan toghiyah itu maknanya adalah dosa-dosa. Jadi kalau toghiyah itu artinya dosa, yaitu dosa yang melampaui batas, maka Samud itu dibinasakan karena dosa-dosa mereka yang mereka kerjakan yang melampaui batas. Ada mufasir yang menyebutkan, menjelaskan bahwasanya toghiyah itu artinya suara. Suara yang menggelegar, yang sangat keras, yang mana itu membinasakan mereka, langsung mati seketika. Bahkan wazalzalah allati askanathum, begitu pula sampai-sampai itu terjadi, udahlah gempa juga, suara yang sangat keras hingga mereka langsung mati. Wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin adiyah. Nah, sebelum itu, ini petanya Tsamud. Jadi di sini mamlakah itu artinya apa? Kerajaan, maksudnya kerajaan Saudi. Nah, di sini ada kata Tsamud, ketemu? Nah, itu di situ. Nah, ini kalau peta sekarang, yang bawah itu Madinah Munawwaroh, sedangkan yang kotak yang di atas itu Madain Soleh. Itu sekitar kalau sekarang 300-an kilo. Nah, saya pernah ke sana bareng teman-teman itu 2 kali. Ya untuk demi apa? Tadabur. Tadabur ke sana. Dan jaraknya 300 itu 3 jam sudah sampai. Tapi ketika masuk itu ada gerbang gitu ya, gerbang dijaga polisi. Ketika itu tahun 2016 bareng teman-teman pas musim panas sebelum haji. Itu musim panas banget, panas sekali itu di sana, sampai 48-50 derajat. Itu perjalanan ke sana, masuk ada polisi diperiksa, habis itu dipersilahkan masuk. Nah itu luas sekali, itu kayak satu kota gitu, kota kecil gitu. Nah akan tetapi ada satu tempat, satu wilayah itu dikasih pagar, ada pagar besi satu wilayah itu. Lah itu tidak boleh masuk situ, yang boleh itu yang lain. Kila katanya, dikatakan bahwasanya yang nggak boleh masuk itu adalah tempat diazabnya mereka. Wal ilmu indallah, Allahu a'lam. Ini ada beberapa, nah ini contohnya. Gunung-gunung mereka seperti ini. Jadi gunung batu semuanya. Makanya di dalam Quran itu disebutkan wayan hituna minal jibali buyutan aminin. Mereka itu memahat gunung-gunung itu untuk menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dan ini benar, sahih. Jadi ketika musim panas kami ke sana bareng teman-teman. Nah ini teksturnya seperti ini. Nah ini ada tulisan Allah alam kapan itu. Nah seperti ini rumahnya. Ini rumah. Disebutkan di Quran itu adalah rumah yang aman bagi mereka, dan itu sahih. Bahkan sampai sekarang sudah berapa ribu tahun tapi masih ada jejak-jejaknya, nggak hancur ini. Dan saking amannya, ketika di luar itu musim panas 50 derajat, sedangkan wilayahnya itu gurun, masih pasir coklat itu panasnya minta ampun. Ke situ nggak pakai sandal kamu. Kalau pakai sandal itu bisa apa? Kena pasirnya. Wah, panas ini bisa loncat-loncat. Jadi pakai sepatu, terus handphone itu tiba-tiba ada peringatan bahwasanya handphone Anda overheat. Panasnya melampaui batas, akan dimatikan setelah 10 detik. Sampai seperti itu panasnya itu. Tapi ketika mencoba masuk, Masya Allah, sejuknya minta ampun. Ketika keluar panas, ketika masuk itu sejuk sekali. Nah, ketika musim dingin, di luar dingin, di dalam hangat. Itu di situ, seperti itu. Nah, ini namanya Qasr Al-Farid. Ini yang paling besar dinamakan Al-Farid karena dia sendiri, gunung yang besar sendiri, dan yang
paling megah lah, paling megah di antara yang lain. Di setiap rumah itu ada nomornya, ada nomor berapa puluh, ada 60, 70, dan saya melihat itu sudah sampai seratusan rumah itu. Nah itu kaum Samud. Nah akan tetapi mereka ini sudah diutus Nabi Soleh kepada mereka, karena mereka ini kafir, musyrik. Diutus Nabi Soleh untuk mengesahkan Allah, tapi tidak mau beriman, malah nantangnya apa? Datangkanlah tanda-tanda, kalau kamu bisa mengeluarkan onta dari balik gunung ini, kami akan beriman. Ternyata Nabi Soleh berdoa dan beneran keluar onta betina, dan itu susunya sangat banyak. Tapi syaratnya satu, jangan sampai kalian melukai. Kalau kalian melukai, sudah selesai, itu azab Allah akan turun. Akan tetapi apa yang dilakukan mereka? Disebut dalam surat Hud, faqaruha. Bukan hanya menyakiti, akan tetapi malah disembelih. Jerut gitu. Meninggal. Alas, sudah. Nabi Soleh mengatakan, faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Alas, kalian sudah menyembelih itu, membunuhnya, maka sekarang enak-enak di rumah kalian itu selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu adalah janji yang tidak akan terdustai, tidak akan diingkari. Setelah 3 hari ya sudah. Nabi Soleh berserta pengikutnya keluar. Setelah itu kaum Samud diazab dengan suara yang sangat keras hingga memusnahkan mereka. Oke, itu Samud. Baik, sekarang wa amma Ad. Sekarang Ad, yang kedua kaum Ad. Fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Mereka dibinasakan oleh apa? Dengan apa? Dengan angin. Sorsor itu baridah, yaitu angin yang sangat dingin. Atiyah itu syadidatul hubub. Jadi anginnya itu sangat kencang. Jadi disebutkan tadi bahwasanya kaum Ad itu merupakan kaum yang diberi Allah kelebihan jasmani, kekuatan. Makanya Nabi Hud alaihi salam mengatakan mereka istaghfiru, minta ampun, taubatlah kepada Allah, maka niscaya Allah akan menurunkan hujan, wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan kalian itu di atas kekuatan kalian yang sekarang. Nah, tapi mereka dibinasakannya bukan dengan suara, tapi dengan angin. Bayangkan, mengaku orang paling kuat, mereka sombong, kufur, tapi kalah dengan angin. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah mengirimkan angin itu, digerakkan kepada mereka itu selama 7 malam 8 hari, atau 8 hari 7 malam. Husuma itu artinya terus menerus, tidak terhenti selama 8 hari 7 malam, terus menerus, udahlah dingin dan juga kenceng, dan itu hanya untuk mereka, wilayah itu toh. Fatarol qauma fiha sur'a, maka kamu melihat mereka ini pada pingsan, bergeletakan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, yang mana mereka itu seperti seperti pohon kurma yang basah dan sudah lemah, kemudian tertunduk ini, roboh. Seperti itu mereka. Lah maka di sini menjadi ibrah bahwasanya mereka sombong sangat kuat, tapi kalah dengan angin, hingga akhirnya malah menjadi sangat lemah dan tertunduk mati. Seperti itu. Fahal taro lahum min baqiyah. Apakah kamu melihat sisa-sisa dari mereka? Maksudnya apa? Apakah kita melihat ada orang-orang yang mengatakan kami
adalah keturunan dari Samud dan juga Ad. Tidak ada. Kenapa? Karena sudah dibinasakan mereka. Nah, ini dari atlas Quran. Di manakah letak kaum Ad itu? Ada yang mengatakan di Yaman. Akan tetapi kalau saya lupa nih Prof siapa ini pengarangnya, itu mengatakan bahwasanya kaum Ad itu ada di Kesultanan Oman sekarang. Di mana itu Oman? Jadi ini Saudi, di bawahnya Yaman, timurnya Yaman itu ada Oman. Ini Sultanatu Oman, dan Wabar ini titik ini. Di situ disebutkan bahwasanya tempat yang menurut penulisnya ini tempat yang paling kuat. Di manakah letak kaum Ad? Tapi kalau kita melihat peta itu semuanya sudah runtuh, kayak cuma pasir-pasir, gurun pasir doang, nggak ada yang tersisa. Padahal disebut Iram Dzatil Imad. Iram itu disebut juga Iram, itu para mufasir mengatakan itu nama kabilah mereka. Ada yang mengatakan Iram itu adalah nama kakek moyang mereka. Jadi mereka dinisbatkan ke Iram. Dzatil Imad yang memiliki tiang-tiang, tapi itu semuanya sudah tiada, sudah binasa. Baik. Selanjutnya, setelah Samud dan Ad, Allah menyebutkan Fir'aun. Wa jaa'a Fir'aunu wa man qablahu. Siapa itu? Kemudian datanglah Fir'aun dan juga orang-orang sebelumnya. Ada qiraah yang menyebut waman ma'ahu, jadi Fir'aun dan bala tentaranya yang bersamanya. Wal mu'tafikat. Siapa itu mu'tafikat? Ada yang tahu mu'tafikat? Al mu'tafikat itu adalah kaum Lut. Ini kaum keempat yang disebut kaum Lut. Kenapa disebut al mu'tafikat? Karena mereka adalah al qura allati utfikat bi ahliha fasara aliyuha safilaha. Fasara aliha safilaha. Karena mereka adalah negeri yang dijungkir balikkan penduduknya itu, hingga yang atas itu menjadi yang bawah, kemudian dijebloskan ke bawah, brem. Makanya disebut sebagai al-mu'tafikat. Bil khati'ah, mereka datang dengan dosa-dosa. Fa'asau rasula rabbihim fa'akhadzahum akhzatan rabiyah. Mereka ini bermaksiat kepada Tuhan mereka, maka Allah mengazab mereka dengan azab yang sangat keras. Fir'aun itu sudah didakwahi oleh Nabi Musa, gak cuma satu, tapi juga Nabi Harun. Fir'aun disebut dalam Quran bahwasanya Fir'aun itu pada akhirnya itu memiliki secercah keyakinan di dalam hatinya. Disebut wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari padahal hati mereka itu sebenarnya ada secercah keyakinan tentang kebenarannya Musa dan juga Harun. Lah kan tetapi masih mengingkari itu dikarenakan kesombongan dan juga keangkuhannya Fir'aun dan juga bala tentaranya. Nah, makanya Fir'aun pada akhirnya ditenggelamkan. Ketika sudah tenggelam, Fir'aun mengatakan apa? Amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tapi itu semuanya sudah telat. Sudah telat. Itu Fir'aun. Meskipun ada beberapa orang yang tersesat hanya karena ayat itu, mengatakan Fir'aun ini mati syahid, mati mukmin. Matinya Fir'aun itu mati beriman. Lucu nggak itu? Yang bilang kayak gitu tokoh sufi besar, namanya Ibnu Arabi. Wah, lucu sekali. Tapi sampai sekarang ya masih banyak itu yang mengikuti. Itu ada di kitabnya Futuhat Makkiyah.
Kalau nggak Futuhat Makkiyah, Fususul Hikam. Seingat saya itu. Oh, Fususul Hikam ada di situ. Tapi ayat selanjutnya yang al-ana waqad asaita min qablu itu dihapus al-annya. Kenapa baru sekarang? Aslinya kan gitu ayatnya. Waqad asaita min qablu, dan kau telah berdosa sebelumnya, bermaksiat. Jadi sudah telat maksudnya. Tapi liciknya al-ananya itu dihapus. Waqad asaita min qablu. Oh, jadi dijelaskan Fir'aun itu sebelumnya memang bermaksiat, tapi sekarang tobat beriman, maka dia mati dalam keadaan beriman. Oh, Allah wala quwata illa billah. Itu Yahudi Nasrani pun geleng-geleng itu melihat itu. Lah ya, mereka aja mengatakan Fir'aun itu yang ngono kuwi. Gimana coba? Lucu. Baik. Nah, kalau ini tentang Mu'tafikat, yaitu siapa tadi? Kaum Lut. Kaum Lut itu di mana? Ini ada Urdun, di sini Urdun. Urdun itu sekarang apa? Jordan. Yang ini Palestina. Lah, ini maksudnya Korea itu ini mereka desa gitulah, wilayah mereka. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Nah, itu ada 5 tempat. 5 tempat. Terus yang kanan ini satu wilayahnya ini. Itu Allahu alam juga ya, ini hanya ijtihad. Disebutkan disinilah letaknya kaum Lut dahulu. Dosanya apa itu kaum Lut itu? Ada seorang pelajar Indonesia Timur Tengah membuat video di sini, membuat video kajian gitu. Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teruntuk para kaum LGBT. Ya, sekarang saya sedang berada di tempat di mana nenek moyang kalian diazab. Itu majlub sekali itu di sini ininya. Istihadnya ya di sini. Nah, mereka seperti itu. Kemudian Allah sampai utus seorang nabi. Siapa? Nabi Lut. Akan tetapi Nabi Lut ini diutus di keluarga yang biasa-biasa saja. Bukan keluarga yang nasabnya tinggi atau kaya raya atau berkuasa, tapi biasa-biasa saja. Nah, maka dari itu kaumnya ini meremehkan Nabi Lut juga. Bahkan ketika para malaikat yang merubah wujudnya jadi manusia itu datang, dilindungi oleh Nabi Lut, akan tetapi dibocorkan oleh istrinya. Akhirnya para kaumnya datang berbondong-bondong menghardik Nabi Lut. Kan sudah kami bilang kalau ada tamu laporkan ke kami. Kok tamu laki-laki, apalagi ini, waduh gantengnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi Lut itu udahlah mendakwahi, dijelaskan bahwasanya kalian itu enggak berakal. Ini loh, bahkan sampai pada tahap ini loh, aku punya anak-anak perempuan, mereka lebih suci, lebih bersih bagi kalian. Tapi jawabannya apa? Wahai Lut, bukankah kamu sudah mengetahui kalau kami itu tidak ada hasrat kepada anak perempuanmu? Allahu Akbar. Sampai Nabi Lut itu sampai merasa nyerahnya itu karena ini melindungi tamunya tadi. Beliau masih belum tahu kalau itu malaikat. Sampai mengatakan, lau annali bikum quwwah au awi ila ruknin syadid. Aduhai, kalau aku itu punya kekuatan atau aku memiliki keluarga yang kuat yang bisa melindungi kalian dari para begundal-begundal itu. Akhirnya barulah para tamu itu mengabari bahwasanya kami adalah utusan Allah, mereka tidak akan bisa mencelakakan. Fa'asri bi ahlika biqita'im minal lail wattabi' adbarahum wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak. Nah, tapi nanti kalau udah mulai malam, pergilah, jangan menoleh ke belakang kecuali istrimu.
karena istrimu akan termasuk orang yang kena azab. Itulah Nabi Lut, orang yang baik tapi istrinya buruk. Ya, luar biasa itu. Ini ujian bagi Nabi Lut, dan juga itu juga merupakan hikmah bagi kita bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ya sudah, fatomasna ala a'yunihim fadzuqu azabi wa nuzur. Maka kaum Lut itu sama malaikat diginikan itu apa yang namanya, tes, hingga akhirnya mereka buta semuanya. Kalau udah buta itu maka nggak bisa ngapa-ngapain kan, bingung ngapain kemana. Kemudian ketika Nabi Lut dan juga para pengikutnya yang beriman itu kabur, mulai pergi, nggak boleh noleh, maka disitulah diangkat oleh malaikat, diangkat sampai ke langit. Bahkan dikatakan oleh para ahlu tafsir, para penduduk langit itu sampai mendengar suara anjing mereka, berarti sampai atas banget. Kemudian dibalik terus. Apakah cukup sampai situ? Tidak, masih dihujani batu. Lah maka dari itu beberapa fuqaha mengambil istimbat bahwasanya liwat itu hadnya apa, hukumannya itu diangkat, dinaikkan ke tempat yang paling tinggi di daerah itu, kemudian dibalik, dijatuhkan. Itu beberapa fuqaha mengatakan demikian. Nah, setelah itu Allah menjelaskan juga, menyebutkan inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Selanjutnya ini kaum apa? Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tadi kaum Tsamud disebut, Ad, kemudian Fir'aun, kemudian Lut, kemudian sekarang kaumnya Nabi Nuh. Jadi sesungguhnya kami ketika air itu sudah melampaui batas, kami membawa kalian itu di Al-Jariyah. Al-Jariyah itu adalah kapalnya yang dibuat Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita semuanya udah tahu lah kisahnya Nabi Nuh itu. Hingga akhirnya, sebelum itu yang disembah kaumnya Nabi Nuh itu siapa? Berhala atau? Yaitu Wat, Suwa, terus Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ada 5 yang paling utama. Sebenarnya 5-5-nya ini itu nama-nama orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Ketika mereka mati, mereka beriktikaf di kuburannya, kemudian setan membisiki di situ, kemudian dibikin patung, kemudian dibisiki lagi hingga akhirnya disembah. Seperti itu. Dan zaman sekarang ada nggak seperti? Ada. Saya melihat sendiri di sosmed. Orang ngakunya muslim, kita nggak berbicara tentang non muslim, mereka udah jelas. Tapi ini orang ngakunya muslim, dia berdakwah di sosmed itu. Dakwahnya antum tahu apa? Dakwah untuk berdoa lewat foto gurunya. Jadi ini adalah guru fulan, tokoh besar, bahkan ngajarin tata cara berdoa. Jadi tata cara berdoa, hadapkan foto, beli fotonya yang bagus sekalian, sekalian dagang mungkin. Foto, kemudian tatap, tutorialnya pun jelasin, kemudian minta, wahai abah guru, aku mau ujian misalkan, atau aku lagi membuka usaha bisnis, lancarkan. Seperti itu. Serius, wallah, itu tutorialnya pun ada. Bahkan dia cerita, ini adalah karomat abah guru ini. Kenapa? Baru tadi pagi atau sebelumnya dia berdoa seperti itu,
lagi kesusahan uang, paginya tadi mendapatkan rezeki yang tidak dari arah yang tidak terduga. Nah, dia menganggap bahwasanya itu kebaikan, padahal itu adalah istidraj. Menganggap bahwasanya oh dapat uang berarti ini baik. Oh, seperti itu terus. Bayangkan berapa ribu orang yang terpengaruh oleh itu. Taib. Kenapa kok semuanya ini disebutkan oleh Allah? Setelah Allah menyebut kiamat, menyebut beberapa kaum, maka disinilah alasannya. Lina ja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah. Jadi agar kami jadikan itu semuanya itu pengingat, pelajaran bagi kalian, dan juga agar telinga-telinga itu bisa menerima dan juga memanfaatkan kabar tersebut. Nah, sekarang ada beberapa pembahasan akidah yang perlu disebut di sini. Yaitu yang pertama, penyebutan azab beberapa kaum di dunia ini itu merupakan dalil bahwasanya azab di akhirat itu nyata dan pasti ada. Halas? Maka kalau azab di dunia itu ada dan sisa-sisanya pun masih ada, maka itu semuanya merupakan dalil bahwasanya azab akhirat itu pasti ada. Kita melihat kayak tadi kaum Samud yang diazab, sisa-sisanya masih ada, dan yang lain sebagainya. Nah, itu semuanya azab di dunia. Ini semuanya merupakan dalil azab akhirat itu pasti ada. Memang ada beberapa kaum yang diazab di dunia, akan tetapi masih banyak tidak orang yang buruknya minta ampun, zolimnya minta ampun, tapi hidupnya masih tentram-tentram saja di dunia. Masih ada dan sangat banyak. Kita lihatlah sekarang itu orang yang membantai ratusan ribu umat Islam, masih sehat-sehat aja itu kayaknya. Orang yang nggak ngomongin nggak akan ada habis-habisnya. Itu kita buka HP, wah berita sangat banyak itu. Nah itu di dunia mereka merasa aman, tapi di akhirat ya jangan tanya. Tuh. Yang kedua, itu yang pertama, kepelajaran yang pertama. Yang kedua, kaum Samud, Ad, Fir'aun, kaumnya Nuh, mereka kufur itu alasannya sama, Bapak-bapak. Alasannya sama. Apa? Kesombongan. Sombong semuanya. Kaum Samud, mereka sombong. Ini loh, gunung aja bisa dipahat. Bahkan dikatakan mereka belajar dari kaum Ad. Kan mereka cuma tiang-tiang gitu kan, tiang terus dari bulu-bulu seperti itu binasa. Ya sudah, kita bikin rumah dari gunung batu. Nanti lebih aman itu. Tapi ternyata kena azab juga. Satu suara, hancur. Fir'aun kesombongannya luar biasa. Kita semuanya tahu. Kaumnya Nuh sama. Semuanya dikarenakan kesombongan. Dan yang kedua, hujah mereka untuk berbuat kufur itu sama. Apa? Ngikuti nenek moyang. Iya kan? Kaumnya Nabi Ibrahim, apa alasannya? Nenek moyang. Yang lainnya nenek moyang. Gak ada alasan logis yang bisa diterima. Secara akal dan juga syariat gak ada alasan yang bisa diterima. Hanya nenek moyang. Akan tetapi, bapak-bapak, alasan yang sekiranya kita lihat itu sepele, tapi itu alasan yang kalau kita lihat zaman sekarang, itu alasan syubhat yang besar. Betul nggak? Berapa banyak zaman sekarang orang berbuat kesyirikan, ketika dilarang alasannya apa? Budaya. Alasannya apa? Peninggalan moyang. Kalau dilarang nanti, wah kamu ente nih Wahabi, ente Wahabi lingkungan.
Wahabi budaya. Mereka Wahabi budaya mereka berarti. Padahal itu jelas-jelas apa kesyirikan. Kita tidak anti budaya. Tidak anti budaya. Kita pakai batik, batik itu budaya. Songkok ini juga budaya. Anti enggak? Enggak. Haram tidak. Tapi kalau sudah perbuatan-perbuatan kesyirikan ya mohon maaf. Nenek moyang pun tidak akan bisa menyelamatkan kami, ya sudah. Kita tidak ikuti itu. Nah, itu alasan yang sekiranya klise, simple, tapi itu syubhat yang sangat kuat. Kenapa? Karena namanya manusia itu merasakan ora penaan, gak enak, canggung, segan terhadap orang tua, terhadap sesepuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga itu adalah bahwasanya Allah itu menurunkan azab kepada mereka kaum-kaum itu setelah diberi peringatan. Jadi tidak kok ujuk-ujuk diazab, tapi atas rahmat Allah yang luar biasa, diutus Nabi, diberi peringatan berkali-kali. Bahkan Nabi Nuh sampai putus asa. Saking putus asanya apa? Berdoa. Rabbil la tazar min alal ardi minal kafirina dayyaro. Sampai berdoa, ya Allah, jangan engkau sisakan di atas muka bumi ini orang-orang kafir. Allah langsung mengabulkan doa itu, binasa. Jadi makanya di ayat yang lain di surat Ar-Ra'd, dan ini pelajaran bagi kita. Maksudnya apa? Ya kita melihat, mendengar, membaca kaum-kaum yang diazab. Tapi maksudnya di situ jangan sampai kita itu menjadi seperti mereka. Itu poin yang utama itu seperti itu. Di ayat lain Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Maksudnya apa di sini? Maksudnya bukan kok ayat ini berbicara kalau kita pengen jadi baik maka rubahlah diri kita. Bukan itu. Maksudnya adalah Allah itu tidaklah merubah keadaan suatu kaum yang mereka itu di atas nikmat dan kebahagiaan, tentram. Allah itu tidak akan merubah keadaan mereka itu, akan tetap seperti itu sampai apabila mereka merubah diri mereka sendiri menjadi zalim dan juga kafir atau kufur atau musyrik. Ketika mereka sudah berubah diri seperti itu, barulah di situ Allah akan merubah keadaannya dari yang sebelumnya di atas nikmat, akhirnya di atas azab. Itu. Makanya ayat selanjutnya apabila wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah menginginkan suatu kaum itu keburukan maka tidak ada yang bisa menghalang. Nah, makanya kita di Magetan ini gemah ripah loh jinawi napa mboten. Masya Allah. Luar biasa. Antum kalau pernah umroh, coba lihat itu. Saudi itu, ya Allah. Saya tinggal di sana. Di belakang asrama saya itu ada taman, Bapak-bapak. Ada taman. Saking gabutnya saya makan kurma, saya lempar itu bijinya. Saya lempar, berharap kali aja gitu, kali aja tumbuh. Ya enggak ada yang tumbuh. Salah, saya tandem. Ya enggak tumbuh. Wah, apa ini? Nyoba anggur. Saya lempar aja itu. Ya enggak tumbuh, malah dirubung semut. Tapi di Indonesia kita lempar di Magetan ini, kita lempar ke depan itu terus tumbuh. Bahkan saya kaget ketika dulu di pondok, lapangan ingin dibikin apa? Ditanduri pohon. Ternyata saya kira itu nanti digali, kemudian mindahin pohon, kemudian ditanam, digali lagi. Enggak. Ternyata cuma satu batang, 1 meter, 2 meter ditancepin doang. Tes. Loh, ini tumbuh dah. Ya tumbuh, lihat aja nanti. Lah ketika saya lulus, setelah selesai pengabdian, ya bener itu tumbuh. Itu kalau di Saudi, di Timur Tengah, ya lah itu. Loh, sampai jenggotmu memutih pun juga enggak akan tumbuh. Nah, tapi kita di Magetan ini ya jangan sampai lah. Kita itu tadi, kita merubah keadaan diri kita. Nah, tapi di Indonesia ini justru malah tempat-tempat wisata kayak di atas itu malah jadi kayak tempat maksiat toh, itu kan luar biasa. Saya pernah mampir di suatu
toko gitu ya, di sebuah toko itu di atas itu, toko kelontong gitu, ingin beli minum. Nah itu datang orang anak apa bapak-bapak sama orang muda, tahu apa yang dibeli? Khomer. Ke penjaganya itu yang jaga bapak-bapak, khomer itu. Loh ini boleh pak? Oh boleh, legal, boleh ini karena ini tempat wisata, tempat wisata, legal, boleh, halal, 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 Masya Allah. Itu bir. Ya Allah, ini padahal ini Gunung Lawu itu kan gunung yang apa? Tidur. Itu kalau batuk sekali apa enggak kita kojat-kojat ini. Zaman kakak saya masih kecil itu katanya Gunung Lawu pernah sedikit nih. Wah itu langsung langsung apa? Lari, langsung ngungsi semuanya. Ya, jadi kita itu di atas nikmat, maka jangan sampai kita merubah diri kita sendiri. Itu ketiga ya. Keempat, seperti kaum Lut. Sebenarnya orang-orang seperti itu bisa berubah apa tidak? Bisa berubah. Begitu pula kita yang memiliki dosa kesalahan yang sering terulang. Jadi tergoda maksiat nyesel, tergoda maksiat nyesel, segitiga ya. Tergoda maksiat nyesel, ngulang terus. Bisa nggak berubah? Sangat bisa. Coba kita perhatikan. Apalagi kalau kita seorang muslim, tentu sangat bisa untuk berubah. Cuma seringkali itu ada dua hal yang menghalangi kita untuk bisa berubah. Yang pertama karena kesombongan, merasa, wah aku wis maca Quran, oh aku sudah ngaji, gampang berubah. Yang kedua, lupa untuk meminta pertolongan Allah. Padahal setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada satu kisah luar biasa di dalam Al-Quran di surat Toha. Coba antum perhatikan itu. Ada pengikut Fir'aun dari para penyihir, sahih? Para penyihir, tahu ya? Bala tentaranya Fir'aun. Kafir iya, ngikutin Fir'aun iya, nentang Nabi iya. Ya kurang apa? Kita yang muslim ini pernah nentang Nabi Muhammad? Ya alhamdulillah, semoga tidak. Pernah jadi pengikut Fir'aun? Jadi nama kita Soleh bin Fir'aun atau Soleh al-Fir'auni? Enggak ada. Enggak ada kan? Alhamdulillah enggak ada. Coba bayangkan, penyihir yang seperti itu dari kecil sampai dewasa belajarnya sihir bersama Fir'aun. Tapi sekali melihat tanda-tandanya mukjizat Nabi Musa, seketika itu apa? Fa'ulqiyas saharatu sujada. Para penyihir itu langsung sujud seketika. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Langsung mengatakan kami beriman kepada kepada Tuhannya Harun dan juga Musa, tanpa waktu lama, tanpa proses. Langsung di hari itu. Bayangkan, tidak kok sidik-sidik. Ya memang ada orang yang berproses, tapi itu bukan jalan satu-satunya. Bisa untuk sekarang. Lawang orang di hadis itu pagi beriman, sore kafir. Bisa gak? Bisa. Ya, tapi ya bisa juga pagi kafir, sore beriman. Contohnya ini. Dan itu di depan Fir'aun. Gak cukup sampai di situ, diancam oleh Fir'aun. Nek masih beriman, tak potong tangan kakimu secara nyilang, tak salib di atas pohon kurma. Apa yang dikatakan? Lakonono. Ini bahasa terjemahan wong pelawasan ini. Faqdima anta qadin. Putuskanlah apa yang udah kamu putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Keputusanmu itu hanyalah keputusan di dunia. La haula wa quwwata illa billah. Seketika itu, bayangkan kita saja yang muslim kalau diancam seperti itu, mungkin ya rapopo, rukhsah, ya wis ngikut kafir tapi hatinya beriman. Ya, mungkin kita seperti itu. Tapi ini wis penyihir kafir langsung bersujud, beriman, diancam, oh enggak goyah. Apa enggak luar biasa itu? Dan itu beneran dibunuh enggak mereka? Benar. Makanya para ahlu tafsir mengatakan mereka di pagi hari kafir, kemudian menjelang sore mereka menjadi syuhada.
menjadi para syahid. Loh, makanya kita yang masih muslim kalau masih kesulitan berubah berarti ada sesuatu di hati kita, kesombongan dan juga kurang meminta pertolongan. Itu. Terus sebagai penutup, nah ini karena mohon maaf agak lewat dikit ya. Sebagai penutup ini, di awal dari pertemuan pertama sampai sekarang itu kan sering kita mendengar tentang akhirat, tentang neraka, tentang azab, gitu kan. Nah itu mungkin kita akan bertanya, lu kok azab terus ngopo? Ada orang di luar sana mengatakan, wah, tokoh-tokoh agama itu selalu menggambarkan seakan-akan Tuhan itu, Allah itu sangat bengis, gitu. Sangat wah di sini azab. Ada yang bilang gitu, orang liberal tapi. Nah, tapi yang namanya kita orang beriman ini harus apa? Seimbang antara targhib dan juga tarhib. Apa itu targhib? Itu hal yang memotivasi kita tentang kenikmatan surga dan lain sebagainya. Dan juga ada hal yang kita takuti, itu harus seimbang. Gitu. Kita saja yang sudah membaca banyaknya rincian-rincian azab, itu seringkali apa? Lalai. Sahih. Makanya kenapa kok banyak sekali disebut rincian-rincian azab? Ya supaya manusia takut, wes ikut tok. Kalau manusia itu, kalau kita itu sama Allah pun nggak takut, wes tok. Nggak akan ada yang ditakuti lagi di dunia ini. Apa yang ditakuti? Makanya ini kalau masih kita lanjutkan lagi, nanti di akhirat orang-orang yang mendapatkan kitabnya dari belakang, mereka mengatakan halaka anni ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniya. Hartaku tidak bisa melindungiku, orang manfaat. Kekuasaanku juga sirna. Nah itu seperti itu. Nah akan tetapi kita seimbang antara ini dan juga ini. Nah itu kemudian disebutkan juga yang terakhir terus disebutkan juga rincian-rincian tentang nikmat-nikmat di akhirat itu, supaya kita juga mengetahui bahwasanya tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Begitu pula ketika kita meninggalkan kenikmatan dunia yang haram karena Allah, maka kita itu melihat ada loh gantinya. Kita ingin mendapatkan emas, perak dan juga pakaian yang bagus di dunia, tapi jalannya haram. Kita tolak itu. Disebutkan di Quran, balasannya ada loh, emas, perak dan apapun yang kamu inginkan di surga. Nah maka dari itu terakhir lagi, penutup ini. Sebagai penutup, ya ini penutup juga kajian bersama saya Ramadan ini. Setelah kita mendengar ayat-ayat tentang neraka, azab dan lain sebagainya itu sebenarnya apa? Pernah kita bertanya, mahiya arja ayatin fi kitabillah. Apa itu ayat yang paling membuat kita berharap di dalam Quran? Para ulama menyebutkan banyak sekali ayat-ayat. Tapi Syekh Amin Syinqiti di Adwaul Bayan menyebutkan ayat yang paling membuat berharap itu apa? Ayat tentang dibaginya manusia menjadi 3 golongan, yaitu bukan manusia, muslim, yaitu zolim li nafsi, zolim kepada dirinya sendiri, kemudian yang pertengahan dan juga yang sabikun bil khairat, itu selalu berlomba-lomba kepada kebaikan. Dan tiga-tiganya ini dijanjikan Allah apa? Jannatu adn yadkhulunaha, yaitu surga. Tiga-tiganya. Yang zalim pun masih ada harapan, ya semoga tidak transit. Kayak kemarin kita jelaskan transit, kita masih berharap taubat. Yang pertengahan dan juga yang berlomba-lomba. Tapi sebagai penutup ini, kalau saya bisa boleh menambahkan, yaitu di surat Ar-Ra'd, penutup lagi.
Enggak apa-apa. Walladzina sabaru batigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Yaitu orang-orang yang sabar di dunia, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya dan menghilangkan keburukan yang mereka lakukan itu dengan cara berbuat kebaikan. Mereka mendapatkan tempat kembali yang baik. Apa? Yaitu surga, tempat mereka akan memasukinya. Waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan juga yang soleh-soleh dari siapa? Bapak-bapak mereka, orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, dan juga keturunan-keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sedangkan para malaikat memasuki surga itu dari berbagai pintunya, seraya mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi kalian, salam bagi kalian atas kesabaran kalian di dunia, maka sekarang surga ini adalah tempat kembali yang paling baik bagi kalian. Itu apa namanya? Paling memberikan harapan. Bayangkan, kita itu pasti akan berpisah dengan bapak atau dengan anak di dunia ini. Itu pasti. Sedih. Pasti itu sedih. Tapi apa yang lebih menyedihkan dibanding apabila berpisah di akhirat? Enggak ada yang lebih menyedihkan dari itu. Dan yang lebih kita harapkan apa? Berkumpul kembali di akhirat. Sekian dari saya. Ini karena sudah benar-benar terakhir, dan semoga pertemuan ini bisa menjadikan kita ukhuwah Islamiyah, dan orang Islam itu disebut dalam hadis Sahih Muslim bisa memberi syafaat kepada sahabatnya yang dulu sholat bareng, puasa bareng, dan juga bahkan haji bareng, itu bisa saling memberi syafaat. Semoga kita kelak dimasukkan Allah dalam surganya. Mohon maaf akan keterlambatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.